teman-teman. Artinya gini, kalau kita berbicara tentang pergolakan politik daerah, yaitu kondisi daerah di Indonesia pasca kemerdekaan itu mengalami masa tidak kondusif. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, kondisi tidak kondusif inilah yang menyebabkan terjadi beberapa insiden-insiden bahkan pemberontakan di berbagai daerah. Wajar ya kalau misalkan kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial pada waktu itu di Indonesia bergejolak. Itu kenapa? Karena kita mengalami masa transisi. Masa di mana Indonesia berubah status ya teman-teman ya, dari negara yang merdeka dari negara yang dijajah menjadi negara yang merdeka atau berdaulat. Kemudian untuk materi hari ini setidaknya ini urutan materi yang Bapak sampaikan. Nah, yang pertama nih Bapak akan sampaikan ke kalian apa itu pergolakan politik daerah. Kemudian penyebabnya apa, kemudian klasifikasinya apa, kemudian ada 3 pergolakan politik daerah dari 7 yang Bapak sampaikan. DITI, PKI Madiun, dan G30S PKI. Oke, sebelum Bapak mulai, teman-teman, Bapak mohon masukannya. Untuk slide di layar laptop sama handphone kalian bagaimana kelihatannya, jelas apa enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, untuk tulisan bagaimana? Kekecilan apa enggak? Apa cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Cukup, Pak. Oke, siap. Bapak lanjut ya. Oke. Nah, kita harus tahu dulu ya apa itu pengertian politik daerah, pergolakan politik daerah. Silakan dilihat di slide berikutnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pergolakan daerah, nih teman-teman ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Yang dimaksud dengan pergolakan politik daerah, nah sebentar nih, Bapak sembunyikan dulu. Nah ini, pergolakan politik daerah Bapak ambil dari berbagai sumber, yaitu sebuah gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita. Jadi Bapak ulang sekali lagi ya. Pergolakan daerah adalah sebuah gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita. Jadi gerakannya itu bersifat vertikal maupun horizontal yang dimana gerakannya serentak, artinya bersamaan dilakukan di berbagai daerah. Itu maksudnya. Nah, kemudian teman-teman, pergolakan politik daerah yang terjadi pada waktu itu tujuannya adalah memisahkan diri dari Indonesia. Jadi Bapak ulang ya, pengertian pergolakan politik daerah tadi sudah Bapak sampaikan. Tujuannya adalah apa? Memisahkan diri dari Indonesia. Ini ya untuk pengertian pergolakan politik daerah. Nah, ketika kalian sudah mengetahui pengertian dari pergolakan politik daerah, tahapan berikutnya yaitu apa yang menyebabkan pergolakan politik daerah tersebut. Nah, yang pertama adalah perbedaan ideologi antar golongan dalam masyarakat. Mungkin teman-teman sudah belajar waktu kalian kelas 11 tentang masyarakat multikultural ya, bahwa Indonesia itu bersifat multi, artinya terdiri dari berbagai macam jenis, baik itu suku bangsa, baik itu ras, baik itu golongan, baik itu ideologi, dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah perbedaan ideologi antar golongan dalam masyarakat, di mana ideologi yang berkembang pada waktu itu bukannya saling mendukung tapi saling bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab dari pergolakan politik daerah adalah tindakan otoriter atau tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan. Biasanya ketika kebijakan sudah tidak memihak rakyat,
kebijakan sudah bersifat menyengsarakan, ada sebuah gerakan di mana sebagai reaksi dari kebijakan atau tindakan yang benar-benar menyengsarakan rakyat tersebut. Nah, ketika itu terjadi, otomatis kan kondisi politiknya itu yang semula kondusif jadi kacau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya tokoh sebagai pendorong dan simbol pergolakan. Artinya gini, artinya ada pemimpin yang dianggap karismatik, yang dianggap oleh rakyat, oleh gerakannya, oleh kelompoknya sebagai tokoh yang tepat untuk menyuarakan aspirasinya, ya. Kemudian adanya konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Artinya mungkin kalau dalam bahasa kita, konflik tersebut itu didiamkan begitu saja, tanpa ada solusi, tanpa ada penyelesaian. Ya, Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi pergolakan politik daerah yang ada di Indonesia pasca kemerdekaan dari berbagai sumber antara lain, yang pertama adanya perbedaan ideologi antar golongan dalam masyarakat. Artinya ideologi yang berkembang lebih cenderung saling bertentangan, bukan saling bukan saling menopang, tapi saling bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dikatakan tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan. Kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kebijakan yang benar-benar tidak pro rakyat, dan kebijakan yang benar-benar sangat kontras banget dengan rakyat. Makanya rakyat ketika ada kebijakan yang benar-benar tidak pro, kebijakan yang menyengsarakan, otomatis mereka melakukan perlawanan. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya tokoh sebagai pendorong atau simbol pergolakan. Maksudnya gini, artinya tokoh tersebut adalah tokoh yang berpengaruh, adalah tokoh yang berwibawa, yang dianggap sebagai ibaratkan media untuk menyampaikan aspirasi mereka. Begitu ya. Kemudian ada konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Artinya konflik yang ada itu tidak terselesaikan, bahkan cenderung berlarut-larut hingga menjadi sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk penyebab pergolakan politik daerah. Sampai di sini teman-teman sementara ya teman-teman, ada yang tanyakan enggak? Kecepatan enggak bapaknya? Enggak, Pak. Aman ya. Oke, baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Berikutnya adalah klasifikasi pergolakan menurut Herbert Feith. Nah, jadi teman-teman, seorang ahli sejarawan bernama Herbert Feith dari luar negeri menjelaskan bahwa pergolakan politik daerah di Indonesia itu dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori ideologi. Apa itu kategori ideologi? Yaitu sebuah pergolakan politik daerah yang tujuan utamanya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Ya, yang termasuk pemberontakan yang termasuk pergolakan politik dalam kategori ini ada 3, teman-teman. Yang pertama PKI Madiun, yang kedua adalah DITI, yang ketiga G30 SPKI. Jadi untuk hari ini kita bahas 3 ini dulu ya. Yang pertama PKI Madiun, DITI, dan G30 SPKI. Nah, yang kedua, kategori yang kedua adalah federalis, yaitu sebuah pergolakan politik yang dimana tidak setuju. Artinya gini teman-teman, kelompok ini, pergolakan ini, dia tidak mau Indonesia menggunakan negara kesatuan. Mereka ingin mempertahankan pola negara federal, ya, artinya negara dalam negara, intinya kayak gitu. Contohnya bisa kalian lihat di Amerika Serikat. Sebagai contoh gini, ketika kita menggunakan negara kesatuan, contohnya ya, ada Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan pusatnya adalah Jakarta. Nah, ada istilah provinsi. Nah, itu di mana provinsi yang Bapak maksudkan tadi itu tunduk kepada pusat gitu. Nah, itu yang disebut dengan negara kesatuan. Tapi kalau yang dikatakan negara bagian, teman-teman ganti kata provinsi dengan kata negara. Negara Jawa Barat, negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah. Nah, yang namanya sistem federal atau negara bagian, teman-teman, itu yang ada bukan saling bersatu, saling menopang, saling menyokong, tidak. Tapi antara negara satu dengan negara lain itu saling bersaing. Jawa Barat dengan Jawa Tengah bersaing, Jawa Tengah dengan Jawa Timur bersaing. Kalau misalkan kondisi negara seperti itu, yang ada justru bukan persatuan, tapi sebaliknya disintegrasi alias perpecahan. Karena masing-masing negara itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, atau dalam bahasa Bapak kasarnya to be number one, ya seperti itu. Nah, untuk kategori federalis ini ada beberapa pemberontakan. Yang pertama Angkatan Perang Ratu Adil, yang kedua Andi Aziz, yang ketiga RMS ya, Republik Maluku Selatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada etnis atau ketimpangan ekonomi, di mana kategori ini nama gerakannya adalah PRRI dan Permesta. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk materi pergolakan politik daerah 1, ini yang pertama yang kita bahas hari ini, PKI Madiun, pemberontakan DITI, dan G30 SPKI. Itu untuk kategori ideologi. Kalau kategori federalis dan ketimpangan ekonomi, ini minggu depan kita bahasnya ya. Oke. Jadi sudah paham ya klasifikasinya ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi ya. Untuk klasifikasi pergolakan politik menurut Herbert Feith itu ada 3. Ada ideologi, itu mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Federalis, artinya tidak setuju Indonesia menggunakan sistem negara kesatuan, pengennya negara bagian, kayak di Amerika tuh. Kemudian ada etnis atau ketimpangan ekonomi. Jadi yang dimaksud ketimpangan ekonomi itu, teman-teman, artinya pembangunan di Indonesia itu lebih cenderung di pusat, ya, lebih cenderung di pusat, tapi di daerah diabaikan. Mungkin kalau dalam bahasa kalian ngasih perhatian sama orang, tapi orang yang kalian perhatikan itu tidak berbalik sama kalian, ada alias kalian dianggap antara ada dan tiada, gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Berikutnya adalah DITI. Nah, tadi ada istilah DITI. Nah, DI-nya apa? Darul Islam. TII-nya apa? Tentara Islam Indonesia. Nah, teman-teman, awal dari DITI itu dari Jawa Barat, dari daerah Desa Cisayong, ya, daerah Cisayong, Provinsi Jawa Barat, daerah Tasikmalaya, ya. Nah, di mana tokohnya bernama siapa? SM Kartosuwiryo. Jadi gini, SM itu satu nama ya, satu nama. SM itu Sekar Maji Marijan, awas bukan Marjan ya, kalau Marjan kalian juga demen ya, itu sirup. Jadi Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ya. Jadi kalau ada yang nanya nanti di soal siapa tokoh DITI dari Jawa Barat, kalian jawab Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Oke. Nah, kemudian latar belakangnya yang pertama adalah kecewa terhadap Renville. Wih, kenapa sih kok kecewa terhadap Renville? Karena pada waktu itu udah tahu perjanjian Renville isinya merugikan, kok malah tanda tangan gitu. Jadi bahasa kasarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi udah tahu itu rugi, kenapa mau tanda tangan? Nah itu.
bangsa Indonesia pada waktu itu dihadapkan pada sebuah perjanjian yang sangat merugikan, di mana perjanjian itu yang semula wilayah Indonesia luas jadi sempit. Nah, Indonesia berlapang dada tanda tangan perjanjian itu untuk membuktikan kepada negara dunia bahwa negara kita itu taat aturan, negara kita itu taat hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kecewa terhadap perintah hijrah. Nah, jadi gini teman-teman ya. Dalam klausul isi dari perjanjian Renville, salah satu isinya adalah di mana TNI harus ditarik dari daerah kantong ke daerah republik. Maksudnya apa, Pak? TNI harus pindah dari daerah kantong atau daerah yang dikuasai oleh Belanda ke daerah republik. Nah, waktu itu daerah kantong itu apa? Provinsi Jawa Barat, karena pada waktu itu dikuasai oleh Belanda. Namanya nanti negara Pasundan ya. Nah, kemudian pindah ke daerah Republik Yogyakarta. Makanya dalam sejarah dikenal dengan Long March Divisi Siliwangi, 20.000 tentara dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Nah, otomatis pada waktu itu Jawa Barat kosong dong. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk mengembangkan gerakannya yang kenal DITI. Itu. Kemudian yang ketiga, kecewa terhadap kebijakan RERA. Nah, tadi Bapak lupa tuh, satu laginya ngilang tuh, harusnya reorganisasi dan rasionalisasi. Nah, jadi pada waktu itu kabinet yang berkuasa adalah Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ketika beliau jadi Perdana Menteri, dia melihat potensi keuangan kita itu sedikit. Otomatis dong, untuk efisiensi, untuk penghematan, maka jumlah tentara dikurangi. Nah, itu namanya rasionalisasi, pengurangan jumlah. Kalau reorganisasi di sini adalah pemerintah memilih tentara di mana tentara itu kualitas nomor 1. Tentara yang sudah mengenyam pendidikan ketentaraan, dikenal dengan tentara profesional, bukan tentara asal jadi. Makanya banyak yang istilahnya dikurangi, banyak yang dieliminasi kalau di Akademi Fantasi Indosiar dulu atau di KDI dulu ya. Nah, disitulah banyak yang dikatakan pasukan sakit hati. Sudah saya membela bangsa Indonesia, taunya balasannya kayak gini, sakit. Nah, itu barisan sakit hati. Nah, itu nanti barisan sakit hati itu atau tentara sakit hati itu muncul pada masa pada masa Ibnu Hajar. Nanti Bapak sampaikan. Sebentar ya, teman-teman, Bapak off-kan dulu mic-nya untuk ngecas dulu nih, baterainya udah mulai habis. Sebentar ya, Bapak tutup dulu sebentar.
Baik, mohon maaf ya, kalian menunggu lama. Jadi, Bapak ulang sekali lagi ya, adanya kebijakan dari Muhammad Hatta yang dikenal dengan RERA. Reorganisasi, artinya perbaikan struktur ketentaraan. Artinya gini, yang dipilih oleh pemerintah pada waktu itu adalah tentara yang sudah mengenyam pendidikan. Kalau dalam bahasa kita mah tentara yang sudah mengenyam pendidikan di Akmil, Magelang kalau sekarang ya. Nah, sementara tentara jadi-jadian artinya tentara yang belum mengenyam pendidikan itu dikurangi. Makanya pada waktu itu banyak yang sakit hati seolah-olah saya punya jasanya besar, tapi kenapa tidak diberi tempat oleh pemerintah. Intinya seperti itu. Kemudian ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah pengurangan jumlah tentara yang semula jumlah tentaranya banyak jadi sedikit. Di mana pada waktu itu disesuaikan dengan kondisi anggaran. Kalau misalkan tentaranya banyak, ya otomatis anggaran berat dong. Makanya dikurangi tuh tentara yang ada sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya, latar belakang dari DITI itu adalah ingin mendirikan negara Islam. Artinya ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Islam. Penyebaran DITI berdasarkan sumber yang Bapak baca, yang pertama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, penumpasannya, ya. Ini kalau dalam bahasa kalian jangan dibacain ya, ada kata boam sama WKWK, jangan ya. Indonesia dalam menghadapi DITI tidak main-main. Karena kalau misalkan ini dibiarkan begitu saja, otomatis akan merembet ke daerah lain. Penumpasan yang pertama, sebelum dengan cara keras atau cara, kalau dalam bahasa kalian ketika kalian melakukan sebuah kesalahan diingetin dulu, bahasa kasarnya diingetin. Dimana pada waktu itu ada sebuah diplomasi Natsir, artinya pemerintah mengirim Muhammad Natsir untuk menemui Kartosuwiryo dan meminta agar gerakannya itu dihentikan. Kenapa? Karena bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila. Nah, kemudian itu ditolak mentah-mentah, teman-teman ya. Ah, bodoh. Ini saya. Ini yang ingin saya. Yang inisiasinya saya. Gitu kan. Hanya dalam bahasa kita boam kalau dalam bahasa sekarang mah ya. Nah, itu yang pertama. Nah, mengetahui penolakannya itu gagal, artinya mengetahui diplomasinya tersebut gagal, kemudian ditolak mentah-mentah, maka pemerintah memutuskan mengambil cara dengan operasi militer. Operasi militer yang dimaksud adalah operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis, artinya mengepung musuh dari berbagai arah. Mungkin kalau dulu dalam bahasa silat itu mengepung dari 8 penjuru mata angin. Ya. Jadi satu tempat dikepung dari 8 penjuru mata angin. Nah, otomatis kan Kartosuwiryo tidak bisa bergerak dan tidak bisa kemana-mana. Akhirnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Jadi Bapak ulang sekali lagi, penumpasan dari DITI ini adalah yang di Jawa Barat yaitu diplomasi Natsir. Pemerintah mengirim Natsir intinya untuk mengingatkan agar Kartosuwiryo menghentikan gerakannya karena tidak sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Nah, tapi ditolak mentah-mentah kalau dalam bahasa kita sekarang boam ya. Kemudian melakukan sebuah operasi yang dikenal dengan operasi militer, yang dikenal dengan operasi Baratayuda. Dan dengan taktiknya adalah pagar betis, yaitu mengepung musuh dari berbagai arah. Nah, karena dikepung dari berbagai arah, ya musuh tidak bisa bergerak sama sekali, terkunci dalam bahasa kalian. Akhirnya Kartosuwiryo bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, seperti itu. Lanjut berikutnya ya, DITI Jawa Tengah. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara DITI Jawa Tengah, teman-teman ya, itu latar belakangnya yang pertama adalah kecewa terhadap kebijakan RERA. Tadi sudah Bapak sampaikan.
restrukturisasi dan rasionalisasi. Nah, perbaikan sistem ketentaraan dan pengurangan jumlah tentara. Nanti kalian bisa scroll lagi ya. Nah, kemudian latar belakang berikutnya adalah kecewa terhadap masuknya orang sekuler di pemerintahan. Jadi ketika pemerintahan itu sudah ada, nah ternyata menjadi tokoh dari DITI dia kecewa karena banyak menemukan orang-orang yang dikatakan sekuler, ya, artinya memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat, gitu kan, dengan agama harusnya beriringan, ini malah dipisahin. Nah itu nggak demen lah kalau dalam bahasa kita, ya. Nah kemudian tokohnya adalah Amir Fattah, ya, tokohnya Amir Fattah. Nah ini teman-teman, Amir Fattah itu yang paling kanan nih, yang pakai kacamata nih, ya, kacamata hitam lagi. Nah, kemudian ada Kiai Haji Somalangu. Nah, ini Somalangu ini tokoh masyarakat setempat ya. Nah, kemudian pemerintah Indonesia mengetahui DITI Jawa Tengah itu kemudian bergejolak, tidak tinggal diam, melakukan sebuah tindakan tegas yang dikenal dengan Operasi Guntur ya. Jadi latar belakangnya tadi kecewa terhadap kebijakan daerah, kecewa terhadap orang-orang sekuler yang memisahkan kepentingan dunia dengan akhirat. Tokohnya bernama Amir Fattah. Ya, tadi Amir Fattah sudah Bapak sampaikan juga. Kiai Haji Somalangu itu tokoh setempat dan penumpasannya adalah Operasi Guntur ya. Bukan berarti pakai guntur ya geledek kayak gitu, enggak, namanya Operasi Guntur. Jadi jangan salah paham ya, artinya yang dimaksud Operasi Guntur itu ya nama sandi dalam kemiliteran ya, sandi operasi dalam kemiliteran. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut berikutnya ada DITI Sulawesi Selatan. Nah ini yang disebut dengan barisan sakit hati ya teman-teman ya. Nah orang kalau udah sakit hati di atas segalanya pasti yang ada dendam ya, sakitnya tuh di sini. Ya. Jadi DITI Sulawesi Selatan itu nanti tokohnya bernama Kahar Muzakar. Nah ini Kahar Muzakar nih. Latar belakang Kahar Muzakar melakukan pemberontakan dan menganggap dirinya bagian dari DITI itu yang pertama penghapusan KGSS. Apa itu Pak KGSS? Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin Kahar Muzakar ini, ya. Nah, di mana Kahar Muzakar ini di KGSS itu dikatakan moncer teman-teman prestasinya. Sudah dikatakan kepemimpinannya bagus, sudah dikatakan dari attitude-nya bagus, pokoknya udah dikatakan cemerlang deh, dan mati-matian dalam membela bangsa kita gitu ya. Nah kemudian Kahar Muzakar ini pengen yang namanya Brigade Hasanuddin afiliasi atau bergabung dengan TNI gitu kan. Nah tapi itu tidak dikabulkan oleh pemerintah. Kenapa? Kebanyakan. Kalau udah kebanyakan duitnya nggak ada dong. Bagaimana pemerintah buat bayarnya? Nah akhirnya ditolak. Nah di sini kemudian Kahar Muzakar sakit hati. Dia merasa apa yang dia sudah korbankan itu tidak berbalas ya, udah ngasih perhatian tapi nggak berbalas. Nah itu tuh ya, pengennya dianggap lebih malah jadi biasa aja. Nah itu yang disebut dengan kalian bisa mengartikan ya. Nah kemudian dalam menghadapi DITI Sulsel ini pemerintah itu butuh waktu yang cukup lama untuk menumpas gerakan ini. Kenapa? Karena anggota dari KGSS ini adalah anggota yang paham medan, ya, anggota yang paham strategi perang, makanya penumpasannya agak lama. Kejadiannya tahun 50, tapi baru berakhir 65. Karena apa? Karena ya saking medannya mendukung, kemudian pengalaman perangnya juga sudah dikatakan mumpuni, makanya ya wajar kalau misalkan agak lama. Dan akhirnya di tahun 65 ya Kahar Muzakar ditembak mati. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut berikutnya untuk DITI Kalimantan Selatan. Nah itu Ibnu Hajar. Nah di sini nih teman-teman ya, nih Ibnu Hajar ada gambarnya, di mana tadi sudah Bapak sampaikan penyebabnya sama seperti DITI Jawa Tengah, yaitu kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi itu ya.
Nah, di mana karena kebanyakan tentara, makanya perlu diseleksi nih tentara yang baiknya kayak gimana nih, tentara yang berkualitasnya kayak gimana nih. Makanya dengan kebijakan RERA, pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar itu dihapuskan. Wah, nah karena dia dihapus ya, otomatis apa? Sakit hati. Makanya Ibnu Hajar membuat sebuah laskar namanya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Kalau dulu barisan sakit hati. Nah, barisan di mana perjuangannya tidak dianggap. Nah, hanya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu operasi militer. Dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, akhirnya Ibnu Hajar bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Itu Kalimantan Selatan. Oke, DITI Aceh. Nah, ini Aceh, kalau misalkan dikata, Pak, Aceh itu berkontribusi nggak dalam kemerdekaan Indonesia? Berkontribusi banget, nyumbang pesawat, ya. Jadi orang-orang Aceh itu mengumpulkan uang untuk membeli sebuah pesawat yang dijadikan oleh pemerintah untuk aktivitas di luar negeri, ya, baik itu kunjungan persahabatan, kemudian untuk rapat penting PBB dan lain-lain. Nah, latar belakang dari DITI Aceh ini adalah tidak dibentuknya Provinsi Aceh. Nah, gini teman-teman ya. Jadi pada waktu itu teman-teman ada sebuah apa ya, mungkin bahasa Bapak ya, sebuah janji ya. Sebuah janji yang tidak ditunaikan. Ya. Di mana janjinya itu pada waktu itu Soekarno ke Daud Bereh ya, Daud Bereh ya. Dia berjanji, Anda Provinsi Aceh gabunglah dengan Indonesia. Oke, saya akan gabung asalkan dua syarat ini dipenuhi. Yang pertama, Aceh jadi provinsi sendiri, tidak dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, diperbolehkannya pemberlakuan syariat Islam. Oke, nggak masalah. Akhirnya Aceh gabung, ternyata meminjam istilah Roma Irama, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Nah, itu ngenes bahasanya. Jadi ketika Daud itu nagih janji, mana janji bahwa Aceh ingin jadi provinsi sendiri, tidak didengar, tidak digubris, dimasukkan ke Provinsi Sumatera Timur pada waktu itu, sekarang Sumatera Utara. Nah, yang kedua itu pemberlakuan syariat Islam. Saya ingin syariat Islam diberlakukan di Aceh. Ogah, nggak boleh, harus Pancasila. Nah, akhirnya kan karena janjinya itu tidak ditepati, nah akhirnya Daud Bereh menghimpun sebuah kekuatan, terjadilah sebuah pemberontakan yang dikenal dengan DITI Aceh. Awalnya dihadapi dengan jalur militer, tapi karena kondisi geografisnya mendukung, rakyatnya paham medan, ya otomatis sulit. Makanya untuk penyelesaian DITI Aceh ini dibuat sebuah rapat namanya MKRA, Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, atas inisiasi dari Kolonel M. Yasin. Mungkin dalam bahasa kita sesi curhat. Nah, ya. Kira-kira mau kamu itu apa? Gitu. Didengerin nih, oh saya pengennya ini. Oh, akhirnya ketika curhatannya itu didengar, ya, kegundahan hatinya itu didengar oleh pemerintah, ya udah, wes nggak masalah, saya penuhi. Nah, karena itulah kemudian dengan adanya musyawarah kerukunan rakyat Aceh, itu DITI Aceh ini bisa dihentikan, ya teman-teman ya. Ini untuk DITI Aceh. Oke, baik teman-teman, dari slide 1 sampai slide 11, kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, ada? Pak, boleh balik bentar ke slide yang DITI Kalsel nggak? Belum sempat ke SS. Oh, siap Aurel. Kenapa? Ulang lagi. Boleh balik ke PPT yang DITI Kalsel nggak? Belum sempat ke SS, Pak. Oh iya, silakan. Nah, nanti Aurel
untuk kebetulan kan nanti setiap Bapak ngajar kan PowerPoint-nya selalu ditaruh di file tuh. Nanti kamu bisa dibuka di file aja ya, kalau nggak sempat ke screenshot ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ntar Bapak taruh ya materinya di menu filenya ya. Kalian tinggal buka di situ aja. Lanjut ya. Nah, ini yang PKI Madiun. Jadi PKI Madiun itu bisa dibilang ingin mengganti Pancasila dengan komunis ya teman-teman ya. Mengganti Pancasila dengan komunis. Oke. Nah, di sini dalam sejarah ada dua fase. Fase Amir Syarifuddin dan Musso. Mungkin kalau misalkan teman-teman mendengar kata Amir Syarifuddin, ingat aja dari perjanjian Renville ya. Di mana perjanjian yang membuat Amir Syarifuddin yang semula menjabat Perdana Menteri itu tumbang gara-gara dianggap ceroboh, gara-gara dianggap tidak bisa sebagai delegasi dalam perundingan Renville ini. Oke, ada Amir Syarifuddin dan Musso. Nah, yang pertama untuk Amir Syarifuddin. Nah, jadi pada masa Amir Syarifuddin ini ada fasenya. Yang pertama mundurnya Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Nah, jadi karena kegagalan beliau dalam diplomasi dalam perundingan Renville, akhirnya beliau menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno dan Presiden Soekarno mengangkat Hatta sebagai Perdana Menteri. Nah, kemudian ketika Hatta jadi Perdana Menteri, nah tidak ada golongan kiri, tidak ada golongan sosialis yang ikut dalam kabinetnya. Loh kok bisa? Karena Hatta tahu kalau golongan kiri suka ngerecokin. Ketika ada kebijakan ini, mereka bisa sampai berdebatnya sampai debat kusir. Sampai keras debatnya, sampai tak berujung. Makanya kagak dipilih. Akhirnya Amir Syarifuddin merasa kecewa tuh. Waduh, kok golongan saya kagak dianggap nih. Wah, dicuekin nih. Akhirnya membuat sebuah front, namanya Front Demokrasi Rakyat. Nah, Front Demokrasi Rakyat ini adalah oposisi untuk Hatta. Jadi setiap kabinet Hatta mengeluarkan kebijakan direcokin oleh FDR ini. Ya, teman-teman ya. Jadi fase Amir Syarifuddin itu mundurnya Amir jadi sebagai Perdana Menteri, naiknya Hatta jadi Perdana Menteri, lalu ada FDR. Nah, FDR ini adalah sebuah bentukan dari Amir Syarifuddin. Lanjut berikutnya Musso. Nah, kalau kita berbicara Musso, nah ini teman-teman gambarnya ya. Nah, kalau yang tadi Amir Syarifuddin, Musso ini kan dia seorang mana tahun 1926 melarikan diri ke Rusia ya. Di mana pada waktu itu terjadi pemberontakan, kemudian mau ditangkap, ternyata dia kabur, dan dia selama itu belajar komunis di sana. Nah, kemudian pada masa Musso itu PKI-nya itu FDR dari Amir Syarifuddin gabung ke PKI. Nah, kemudian menjadikan Solo menjadi daerah Wild West, ya, barat tapi liar. Nah, artinya gini strength lah dalam bahasa kita. Artinya Solo itu sebagai basis dari PKI. Nah, itu kemudian memproklamasikan negara Soviet Republik Indonesia. Artinya gini, di sini sudah kelihatan bahwa adanya PKI Madiun itu ingin mengganti Pancasila dengan komunis. Ya, teman-teman ya, dengan komunis ingat. Ya otomatis basisnya di mana? Solo. Nah, makanya teman-teman kalau kalian baca-baca dari media online, kalau kalian baca dari media cetak, ini yang namanya ulama, yang namanya rakyat yang menolak dari gerakan ini, ya udah ditumpas habis. Ada bahkan ulama yang dikubur hidup-hidup. Bahkan ada TNI yang mungkin maaf mendapat perlakuan yang kurang manusiawi, bahkan dimasukkan dalam sumur. Seperti itu. Nah, pokoknya miris deh, bahasanya miris banget. Nah, ini ya. Nah, kemudian pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Awalnya diingatkan dulu melalui radio RRI. Jadi pemerintah itu sebelum melakukan operasi penumpasan itu, dia tidak langsung ujung-ujung operasi militer, tapi tidak. Diingetin dulu. Soekarno pada waktu itu berpidato
menyatakan bahwa namanya PKI Madiun itu gerakan yang di luar, ya, di luar dari pemerintahan dan merupakan gerakan yang bertentangan terhadap UUD 45 dan Pancasila. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian Soekarno melalui siaran RRI menyerukan dua pilihan. Pilih pemerintah, yaitu Soekarno-Hatta, pilih PKI, Muso Amir. Jadi nanti ada dua pilihan, Soekarno-Hatta atau Muso Amir. Nah, ternyata pilihannya jatuh yang kemana? Jatuh yang ke satu. Nah, dari situlah kemudian pemerintah melakukan sebuah tindakan yang dikenal dengan Om Gatot. Kalau Bapak menamakannya Om Gatot. Kok namanya Om Gatot? Operasi Militer Gatot Subroto, ya. Jadi namanya Om Gatot, ya, Operasi Militer Gatot Subroto. Nah, di mana penumpasannya itu dipimpin oleh Gatot Subroto dan Kolonel Sumpono. Nah, pada operasi ini berhasil melumpuhkan PKI Madiun, ditandai dengan tewasnya Muso dan Amir Syarifuddin, ya. Di mana tanggal 30 September operasi dinyatakan selesai. Jadi Bapak ulang ya, penumpasannya itu tidak dengan awalnya tidak dengan operasi militer, tapi dengan sebuah pidato di RRI menyerukan dua pilihan, Soekarno-Hatta dan Muso Amir. Nah, itu kemudian ternyata rakyat kebanyakan memilih opsi yang pertama. Nah, di situ kemudian pemerintah melakukan sebuah gerakan dikenal dengan gerakan operasi militer atau GOM, ya, dipimpin oleh Gatot Subroto dan Sumpono. Operasi ini berhasil melumpuhkan PKI Madiun, ditandai dengan tewasnya Muso dan Amir Syarifuddin, ya. Tanggal 30 September dinyatakan selesai. Ini ya Gatot Subroto ya, teman-teman ya. Oke. Sampai sini dulu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan lagi. Oke. Dua lagi ya. G30 PKI. Nah, latar belakangnya karena adanya pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi latar belakangnya itu yang pertama adalah karena sebentar. Oke. Sebentar ya, sebentar. Bapak lihat dulu. Oke, jadi gini. Jadi latar belakangnya itu karena adanya pertentangan pada waktu itu antara PKI dengan Angkatan Darat. Di mana PKI menganggap Angkatan Darat sebagai kekuatan yang menghalangi PKI merebut kekuasaan. Nah, di mana tokohnya adalah DN Aidit. Nah, ini teman-teman ya, DN Aidit ya fotonya. DN Aidit itu singkatan dari Dipa Nusantara Aidit, tokoh utamanya. Kemudian nanti ada Dul Arif, nah itu yang kedua, Sam Kamaruzaman, dan Letkol Untung, ya. Kemudian gerakan ini bertujuan merebut pemerintah yang sah, mengganti ideologi Pancasila dengan komunis. Jadi Bapak ulang sekali lagi ya, G30 SPKI ini latar belakangnya karena pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat, di mana Angkatan Darat sebagai kekuatan yang menghalangi PKI dalam merebut kekuasaan. Nah, di mana tokohnya adalah Dipa Nusantara Aidit, kemudian ada Dul Karim, Sam Kamaruzaman, Letkol Untung, dan lain-lain. Gerakan ini bertujuan untuk merebut pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan komunis. Mungkin teman-teman ada yang sudah nonton ya filmnya ya, 3 jam loh. Itu seru loh ya. Oke. Baik, sampai sini dulu teman-teman untuk slide 1 sampai slide 16. Ada yang tanyakan? Bapak kecepatan nggak ngajarnya? Halo, ini pada tidur ya? Iya, Pak. Enggak ya? Oke, takutnya kalian ketiduran nih. Storytellingnya banyak banget. Ya, oke, lanjut tadi berikutnya ya. Oke, jalannya gerakan. Nah, jadi dalam melaksanakan hajatnya, dalam melaksanakan usahanya,
yaitu yang pertama adalah menghembuskan isu Dewan Jenderal yang dianggap melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian yang kedua, menculik jenderal yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI untuk menjalankan rencananya. Jadi menculik jenderal-jenderal yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mewujudkan dalam mewujudkan tujuannya. Nah, kemudian lanjut berikutnya, saya ulang lagi. Nah, lanjut berikutnya adalah jenderal yang dimaksud apa? Nah, yang pertama Jenderal Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, Suprapto, DI Panjaitan, Sutoyo, dan Pierre Tendean. Itu letnan 1 ya teman-teman ya. Jadi dalam menjalankan gerakannya, yang pertama menghembuskan isu Dewan Jenderal yang dianggap melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Padahal Dewan Jenderal aslinya sebagai dewan pertimbangan untuk seseorang menduduki jabatan sesuai dengan kepangkatannya, gitu ya. Dan sebagai sumbang saran bagi pemerintah, kira-kira dari kesatuan TNI pangkat jenderal mana, orangnya siapa yang pantas menduduki suatu jabatan strategis. Itu Dewan Jenderal kalau sekarang gitu ya. Nah, kemudian menculik jenderal yang dianggap PKI sebagai tokoh yang dianggap penghalang bagi rencananya. Yang pertama adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, Suprapto, DI Panjaitan, Sutoyo, dan Pierre Tendean. Ketujuh jenderal ini kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, kekerasan fisik, bahkan ada yang beberapa diantaranya mengalami kekerasan seksual juga. Nah, kemudian kemudian jenazah 7 jenderal ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua yang sekarang kalian bisa lihat di Monumen Lubang Buaya. Nah, di situ sumur tua itu kemudian ditemukan oleh Aibtu Sukitman, ya, seorang polisi yang beliau pura-pura mati, kemudian lapor kepada pemerintah, dan beliau tahu bagaimana tempat di mana 7 jenderal ini dimasukkan secara keji setelah mengalami penyiksaan yang luar biasa. Nah, G30 SPKI tidak hanya di Jakarta saja teman-teman, tapi merambat ke Jawa Tengah, ya, ke Jawa Timur dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut berikutnya, ya, penumpasannya. Ya, penumpasan dari gerakan 30 ini dikenal dengan Operasi Trisula, ya. Operasi Trisula dan Operasi Kikis, ya. Operasi dipimpin oleh Soeharto dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Jadi Kolonel Sarwo Edi Wibowo ini adalah ayahanda dari Ani Yudhoyono, ya, dan bapak mertua dari Susilo Bambang Yudhoyono. Operasi ini berhasil melumpuhkan gerakan ini dan para jenderal yang meninggal dianugerahi pahlawan revolusi. Jadi Bapak ulang sekali lagi ya, penumpasan dari DITII itu adalah Operasi Trisula dan Operasi Kikis, di mana operasi dipimpin oleh Soeharto dan Sarwo Edi Wibowo. Operasi berhasil melumpuhkan gerakan tersebut dan para jenderal yang meninggal dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai. Nah, teman-teman, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin absensi dulu untuk kelas ini, biar nanti Bapak cek lagi ya. Oke, sebentar ya, mohon bersabar aja. Nanti ini filenya Bapak taruh di menu PPT-nya Bapak taruh di menu file ya teman-teman ya. Kalian tinggal buka aja di situ. Bentar ya.
Oke, untuk kelas IPS 1, IPS 4, Arsyan Bayu ada? Arsyan Bayu? Oke. Lanjut, Dimas Aji Raffi. Dimas Aji Raffi ada? Ora ono. Lanjut ya. Dimas izin Pak. Nah, ini siapa nih? Dimas izin Pak, lagi di jalan. Oh, siap. Oke, izin ya. Baik. Nah. Oke, lanjut ya. Fadil Nanda izin ya tadi. Malika hadir nggak, Malika? Malika. Hadir, Pak. Oh, Malika ada. Ya Allah, maaf Hadir, Malika Pak. nih. Bapak nggak diiniin tuh. Untung nggak jadi ini. Kalau nggak di Alfa ini Malika. Ya, makasih Malika. Oke. Lanjut, nggak ada nih. Jadi untuk kelas IPS 4 yang izin itu di Mas Aji, Fadil Nanda, Zidan ya. Jadi yang dari 29 yang hadir 26, yang tidak hadir 3 orang. Baik ya. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Selebihnya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Nanti filenya ya kalian download di menu ini ya. Oke, Bapak kirim nanti. Oke, mari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Belum. Kayak